Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 8 lebih 20 menit ya, di tanggal 22 bulan Desember tahun 2022 guys. Dan tidak lupa kita ingatkan kembali ya buat teman-teman semua yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan ya dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan buat teman-teman yang ada di tempat manapun ya, selalu patuhi protokol kesehatan guys. Kita langsung saja menuju ke informasinya guys, dimana untuk global crypto market cap hari ini merah ya, meskipun tipis banget di 0,06% guys. Begitu juga dengan Bitcoin dalam waktu 24 jam ini ya, setelah pergantian candle ini masih merah tapi tipis banget di 0,99% guys. Ethereum juga masih tipis pergerakannya, turun di 0,50%. BNB juga masih merah ya di 1,83% penurunannya. XRP juga merah di 1,64%. Dan secara rata-rata kalau kita lihat di sini ya, masih merah mengikuti pergerakan dari Bitcoin. Meskipun ada beberapa yang hijau ya, tapi tidak terlalu signifikan guys. Dan di sini terlihat banget ya bahwa market sepertinya sedang menunggu sesuatu guys untuk melakukan pergerakan harga yang signifikan selanjutnya guys. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk pergerakan harga ya dari Bitcoin seperti yang terlihat di chart, setelah close candle pada hari kemarin merah tapi tidak terlalu signifikan perubahannya, dan sekarang masih sideways guys kalau kalian lihat di time frame 4 jam untuk lebih jelasnya. Dan di sini terlihat di time frame daily-nya seakan-akan memang harganya ini menunggu sesuatu guys ya. Jadi para investor pun masih belum jelas mau mengambil posisi long ataupun posisi short, dan nanti kita akan coba update lagi kalau sudah ada pergerakan harga yang cukup signifikan guys, karena di sini targetnya harusnya ya kalau mengikuti trendline dia harus menuju atau coba retest lagi di area resisten ungu ini, atau akan mencoba retest di MA 50 coklat ini guys. Nanti kita akan coba update lagi ya. Dan kita langsung saja untuk menuju informasi yang pertama guys. Datang dari coindesk.com ya, dimana di sini diinformasikan bahwa bursa kripto Australia SwiftX sebagai platform perdagangan saham superhero ini meninggalkan rencana untuk penggabungan guys atau mergernya guys. Dan lingkungan regulasi tidak merupakan lingkungan di mana penggabungan bisnis tradisional dan perusahaan kripto asli dapat dengan mudah terjadi, kata seorang pejabat hukumnya. Bursa kripto Australia SwiftX dan platform perdagangan saham dan superannuation superhero membatalkan rencana penggabungan mereka, mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah pemerintah meningkatkan regulasi yang panas guys pada industri kripto itu. Rencana tersebut diumumkan pada Juni dan dijuluki sebagai historic merger atau penggabungan bersejarah ya, yang akan menciptakan kekuatan keuangan digital dan tradisional senilai 1,5 miliar dolar Australia atau setara dengan 10 miliar US dollar guys, dan mengumpulkan lebih dari 800.000 pelanggan di bawah satu atapnya. Pembatalan terjadi setelah Australian Securities and Investment Commission atau ASIC menggugat 3 entitas terkait kripto guys, yaitu Block Earner, BPS Financial, dan juga perusahaan di balik token digital coin dan situs web perbandingan produk keuangan finder.com guys. Sementara itu, pemerintah sedang mengambil ya langkah untuk memperketat aturan kripto tahun depan dengan mengundang komentar dan umpan balik untuk dokumen konsultasi. Volatilitas di pasar serta lingkungan regulasi saat ini semakin mempersulit pencapaian visi awal yang menginspirasi penggabungan pada awal tahun ini, kata CEO Superhero John Winter. Superhero akan kembali menjadi dimiliki ya secara independen oleh saya dan co-founder saya, Wayne Baskin, kata CEO. Lingkungan ini tidak terbantu oleh runtuhnya beberapa perusahaan terkemuka, termasuk bursa kripto FTX dan pemberi pinjaman kripto Voyager Digital, dan penurunan di pasar kripto. Pada awal bulan ini, SwiftX memotong 90 karyawannya guys, atau sekitar 35% dari total tenaga kerja karena penurunan pasar ini. Ketidakpastian regulasi yang terus berlangsung di sekitar aset kripto ditambah dengan peningkatan regulasi melalui paksa dan tidak mendorong lingkungan di mana penggabungan bisnis yang lebih tradisional dan perusahaan kripto asli dapat dengan mudah terjadi, kata Michael Bacina, partner di firma hukum Piper Alderman yang tidak terlibat dalam transaksi dalam pesan WhatsApp-nya guys. Dan kita langsung lanjut untuk informasi berikutnya, datang dari bitcoinmagazine.com. Di sini diinformasikan guys bahwa platform perdagangan cryptocurrency Paxful ini menghapus atau mendelist Ethereum dalam langkah integritasnya. Nah, ini menarik guys. Kenapa? Karena kok Ethereum di delist gitu? Kan aneh gitu ya. Jadi CEO Paxful Ray Joseph mengatakan Ethereum sedang dihapus dari platform perdagangan karena pergeserannya ke proof of stake dan kurangnya
desentralisasi guys. Jadi itu salah satu sebabnya ya. Platform perdagangan cryptocurrency peer-to-peer Paxful sedang menghapus Ethereum. CEO Paxful Ray Joseph mengumumkan berita tersebut melalui Twitter pada hari Rabu, mengonfirmasi langkah yang telah ia tunjukkan ya 10 hari sebelumnya. Kami akhirnya mengeluarkan Ethereum dari pasar kami. 11,6 juta manusia lebih aman. Integritas lebih penting dari pendapatan, kata Joseph dalam tweetnya, menyerukan kepada pemilik bursa lain untuk mengikuti langkahnya. Sebuah screenshot ternyata Joseph kepada klien disertai dengan tweet tersebut. Teks tersebut memberikan rincian lebih lanjut mengapa CEO memutuskan untuk menghapus Ethereum dari bursa P2P-nya. Joseph menyebutkan 3 alasan utama ya mengapa Ethereum dikeluarkan. Yang pertama adalah pergeserannya ke Proof of Stake atau POS, kemudian kurangnya desentralisasi, dan terus bertambahnya penyebaran penipuan di dalam ekosistemnya guys. Ethereum akan resmi dihapus ya dari platform pada pukul 12 waktu UTC pada tanggal 22 Desember ini. Paxful akan mempertahankan stablecoin yang tersedia untuk diperdagangkan karena menurut Joseph mereka memiliki kasus penggunaan yang nyata atau real. Joseph mengatakan bahwa proof of work adalah inovasi dalam Bitcoin dan memungkinkannya menjadi uang yang jujur satu-satunya yang ada guys. Dan mekanisme konsensus yang sering dianggap sebagai alternatif proof of work yaitu proof of stake telah menjadikan Ethereum esensinya sebagai bentuk digital dari fiat tambah eksekutif tersebut guys. Selanjutnya, CEO Paxful menggali aspek desentralisasi Ethereum, mengecam kelompok kecil insider yang berhasil mempercayai pengaruh yang sangat besar pada proyek cryptocurrency sampai hari ini guys. Akhirnya, Jose menjelaskan bahwa meskipun Ethereum memiliki beberapa kegunaan ya pada kasus penggunaan secara realnya ya, seperti kredit dan juga pinjaman, dan ini berkembang karena tokenisasi guys. Kenyataan tersebut lanjutnya telah mengarah pada penipuan yang telah mengambil uang orang sebanyak miliaran dolar. Mereka telah mencuri momentum yang berharga dari Bitcoin dan menghabiskan tahun-tahun dalam misi kami. Singkatnya, industri kami sedang diserang saat ini, yang berarti tanggung jawab kami untuk melindungi pengguna kami lebih besar ya daripada sebelumnya, kata Joseph dalam pernyataannya. Kami tidak sempurna, tapi kami akan selalu melakukan hal yang benar. Bahkan jika tidak populer, bahkan jika kami harus membayar dengan biaya kami. Imbalan bagi seluruh umat manusia ya akan sangat besar sehingga miliaran dolar yang telah dicuri penipu melalui token akan terlihat seperti kepingan kecil lainnya. Nah ini menarik guys ya. Jadi saran saya buat teman-teman yang mempunyai aset Ethereum khususnya di exchange Paxful ini ya agar segera diambil dulu guys atau bisa ditukar ke aset yang lain jika kalian tidak ingin keluar dari exchange Paxful ini. Tapi kalau saran saya sih lebih baik ambil aja, kalian simpan di cold wallet agar lebih aman guys ya. Itu saran saya. Dan kita langsung saja menuju ke informasi berikutnya datang dari theblock.co. Di sini diinformasikan guys bahwa Polygon's ZK EVM atau Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine ini akan diluncurkan untuk testnet keduanya guys. Dan ini adalah langkah terakhir sebelum mainnetnya meluncur. Jadi testnet ini akan menguji upgrade terbaru ya yang disebut recursion yang menurut Polygon dapat mengakibatkan pembesaran eksponensial Ethereum. Polygon tidak mengungkapkan jadwal yang ditentukan ya untuk peluncuran mainnet ini. Polygon mengklaim bahwa mereka adalah ZK Ethereum Virtual Machine atau ZK EVM pertama yang mencapai testnet publik dengan kode sumber terbuka untuk sistem pembuktian mereka guys. Komponen kritikal dalam perjalanan ZK EVM. Meskipun Polygon mengklaim bahwa mereka adalah open source, mereka telah mendapat kritik dari platform ZK EVM lainnya karena penggunaan istilah tersebut di masa lalu guys. ZK EVMs adalah teknologi scaling Ethereum baru ya yang telah menarik perhatian tahun ini, dan meskipun belum terbukti, mereka dapat secara drastis ya meningkatkan biaya dan kecepatan transaksi Ethereum dan akhirnya mengaktifkan privacy on-chain. Semuanya sambil memudahkan bagi developer untuk membangun aplikasi guys. Ini dapat membuka pintu ya bagi sejumlah aplikasi on-chain baru, menjembatani celah antara data off-chain dan aset dunia nyata ke dunia kripto guys. Dan bulan lalu ya, platform ZK EVM lainnya seperti ZK Sync mengumpulkan 200 juta dolar dalam putaran pendanaan seri C yang dilakukan oleh ZK Sync ini guys. Polygon dikenal dengan rantai layer 1 proof of stake-nya yang telah menjadi salah satu yang paling aktif berdasarkan jumlah transaksinya guys. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Polygon telah melakukan beberapa akuisisi dan pengembangan internal dalam teknologi Zero Knowledge, teknologi relatif baru yang dapat meningkatkan skalabilitas dan privacy on-chain.
dan apa yang disebut Vitalik Buterin layak untuk digunakan dalam akhir jangka panjang Ethereum, guys. Nah, mungkin di sini kalian belum paham ya tentang zkEVM ini. Jadi zkEVM ini singkatan dari Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine ya, yang merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan Ethereum untuk mencapai skalabilitas yang lebih tinggi dengan menggunakan bukti Zero Knowledge. Bukti Zero Knowledge adalah sebuah cara untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan tanpa harus mengungkapkan apapun tentang pernyataan tersebut. Ini berbeda dengan bukti biasa, guys, di mana seorang harus menunjukkan semua detail yang terkait dengan pernyataan tersebut untuk membuktikannya. Dengan menggunakan bukti Zero Knowledge atau ZK Knowledge ini, maka Ethereum dapat mengeksekusi transaksi dengan lebih cepat dan efisien karena tidak perlu mengungkapkan semua detail yang terkait dengan transaksi tersebut. Dan hal ini juga dapat meningkatkan privacy karena tidak semua informasi tentang transaksi tersebut terungkap ke publik. Jadi cukup menarik, guys, teknologi dari ZK ini, guys, atau Zero Knowledge ini, apalagi diimplementasikan ke teknologi Ethereum sehingga terbentuklah suatu teknologi yang disebut zkEVM. Ini keren banget, dan tentu saja ini akan menjadi suatu terobosan terbaru ya dari chain Ethereum khususnya ya untuk ekosistemnya. Dan di sini untuk layer 2 dari Ethereum tampaknya sudah mulai untuk mengerjakannya ya, antara lain seperti zkEVM dari Polygon ini, ataupun ada zkSync juga ya. Dan kita sudah pernah bahas untuk zkSync ini di beberapa video yang kemarin, kalian bisa cek. Dan menurut saya ini keren banget, dan jika nanti sudah launching atau sudah bisa kita manfaatin, ini bisa menjadi salah satu stimulus yang sangat positif banget ya bagi ekosistem blockchain tersebut. Jadi gimana menurut pendapat kalian ya? Tulis di kolom komentar, nanti kita akan ngobrol di dalamnya. Kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.